Ya, kayaknya gue tahu ini pilotnya siapa nih. Siapa tuh? Mula- Inisialnya. Huruf depannya K. Oh, Ya. huruf belakangnya apa bang? Y. Badan pes. Kita bakal kayaknya juga arah pesawat yang kembali pelit banget. Untungnya bagi tim Indonesia ini nggak terlalu masalah. Karena dari kedua perwakilan ini akan turun di bagian awal-awal dari flight path-nya. Ya. Mungkin kalau misalnya kita melihat tim-tim yang turun di Stalber, turun di Severny, shooting range, Tarek ya akan mengatakan lagi-lagi gini pesawatnya. Kapan gue dapet pesawat yang di atas splitnya dan tim-tim yang di bawah harus rotasi jarak jauh. Iya, kapan giliran gua gitu kan. Dan Gantian. nampaknya ada beberapa pemain juga yang sekarang berada berdekatan antara mereka berdua. Dan kita akan juga melihat nih circle pertama, circle penentuan juga. Apakah mereka akan mempunyai waktu yang lebih panjang untuk bernafas, untuk melakukan looting ataupun melakukan spotting ke arah tim-tim yang lainnya ataukah tidak. Dan ternyata circle lagi-lagi masih menuju ke arah dua tim Indonesia, yaitu Bigetron Red Alien dan juga Genesis Dogmagis, di mana untuk saat ini lebih condong ke arah selatan. Yap, kita bakal lihat juga dengan circle yang pindah ke bawah ada potensi yang sangat besar untuk zona yang menuju ke arah SMB. Tentu, BTR, GD punya keunggulan dan juga keuntungan dengan circle seperti ini. Bang, ingat mereka tinggal melipir sedikit masuk ke arah jembatan. Yang gue takuti adalah kedua tim ini malah saling membegal atau saling tubruk-tubrukan di awal entrance dari jembatannya. Yang gue takutin lagi adalah tadi kayaknya ya dari mapnya itu ada beberapa pemain dari MSC itu udah mulai mengamankan vehicle mereka, terus kayaknya mau menuju ke arah drop zone dari BTR dan juga Genesis Dogmagis. Namun untuk sementara waktu ini nampaknya, nah ini dia ternyata lewat dari pinggiran-pinggiran tebing dan nampaknya mereka kayaknya to the point banget MSC. Oke. Ke arah SMB Island ini tidak seperti MSC yang biasanya. Tanpa looting? Iya. Oke, mereka bakal langsung terobos kayak ini menggunakan kendaraan Dikejar. yang seadanya bakal dikejar, kali ini enggak. BTR bakal memberikan covering fire dari jarak jauh, coba menumbangkan pemain dari tim MSC, tapi bukan BTR yang ngejar, tapi Satar kali ini mengejar dari tim MSC juga. Tampaknya Hiu tidak akan dilepaskan oleh para pemain Gits kali ini. Dikejar sampai ke arah jembatan, dia tahu bahwa ini MSC kalau nggak minim senjatanya nggak punya. Iya, nggak ada sama sekali. Nah, itu dia. Itu dia. Satu knockdown ke arah Pops dan ini akan benar-benar membuka tingkat kepercayaan diri dari seorang Satar sendiri yang Mafia sudah Ninja. mendapatkan satu knockdown tersebut. Tapi ini dia, iShot bakalan langsung aja masuk ke area-area yang tidak baik karena di sana ada Mafia Ninja yang langsung saja mendapatkan atau Dikejar loh. memberikan damage yang cukup signifikan ke arah iShot. Dan itu dia, ada sebuah pengejaran juga dari Wah. dua punggawa yang lainnya dari DRS yang harus memulangkan iShot. Gue tahu kenapa namanya Mafia Ninja. Kenapa tuh? Kadang ada mode ninja ngumpet, kadang ada mode mafia dikejar-kejar Mafia? lawannya. Oh iya, semuanya ya. Kadang dual gitu loh. Dual. Tetapi nampaknya peperangan pun terus-terusan terjadi. Tapi kali ini Genesis Dogmagis lagi-lagi harus berhadapan dengan Stalwart. Tapi nampaknya dua punggawa dari GD Gits posisinya tidak aman banget. Dan dengan begitu nampaknya dari dua pemain yang lainnya bakalan tarik mundur terlebih dahulu. Iya, dari GD sayang sekali kehilangan dua pemain mereka ketika tadi dari Dacia-nya itu keputer. Ya. Dan membuat dua player ini langsung immobile di tengah-tengah open area ini. Membuat SE tadi unggul secara jumlah anggota. Andaikan tadi dari GD bisa lepas, ya satu orang aja dikorbanin itu untung banget sih. Tapi it's okay, dari GD masih punya dua player juga. Yep. Gamenya belum selesai. Mereka masih punya chance untuk memaksimalkan posisi mereka di atas area dari SMB. Pastinya, apalagi untuk saat ini juga Satar mau mengitar-ngitari juga area-area SMB juga untuk saat ini untuk bisa mencari-cari spot yang lebih nyaman lagi. Tapi harus diwaspadai juga karena kan tadi mereka juga udah melihat ya, MS Yonburi ini duluan untuk bisa masuk ke SMB-nya. Jadi pastinya itu adalah informasi untuk mereka semuanya, di mana ini dia NC2 atau Nice harusnya masih bisa untuk melakukan looting saja untuk awal-awal seperti ini. Ini kayaknya agak-agak apa ya, bisa dibilang karma untuk ini ya, untuk GD Gits ya tadi. Bahkan sekarang MSC yang dari tadi dikejar hanya kehilangan satu pemain saja. Oke, kita bakal lihat juga dampaknya dari tim MSC. Mereka sudah mulai melakukan looting di pinggir-pinggir dari SMB. GD sudah menerobos sampai ke arah dari SMB-nya sendiri. So, kita bakal lihat dari GD dengan dua player tersisa, Satar dan juga Nicil. Mereka dapatkah memaksimalkan poin kali ini ya? Dan di lain sisi, Infinity yang memang turun di area SMB. Tampaknya kali ini sudah mulai mempersiapkan hidangan lah ya untuk para tamu yang akan datang ke arah SMB-nya. Iya, ini kayaknya GDGs juga udah pede banget ya, kayak kalau misalnya kayak circle demi circle selanjutnya ini bakalan menuju terus
terus-terusan ke arah SMB. Dengan begitu mereka adalah menjadi tim yang awal-awal untuk bisa memanfaatkan atau mengambil posisi-posisi defensive line untuk mereka manfaatkan untuk bisa kayak menyambut tim-tim yang lainnya yang akan masuk ke dalam SMB-nya juga. Oke. Bersamaan dengan Infinity juga pasti. Yes, dan beberapa tim lain juga sudah mulai terpantau memainkan tempo yang cukup lambat dari DRS dengan jarak total kali ini ada 1 kilometer lah sampai area zona pertama. Mereka tampaknya nggak terburu-buru di lain sisi dari para alien kali ini. Robot alien sudah mulai berenang dan juga menaiki kapal untuk nyebrang ke arah SMB. Di mana mereka kali ini menggunakan kapal dan cukup kosong ya terlihatnya. Nggak ada saingan mereka. Mereka bakal masuk zona pertama, tapi tentu kekurangan dari menggunakan kapal adalah ketika mereka sampai, mereka nggak punya kendaraan. Iya. Dan mereka mau nggak mau harus berharap zona itu mental ke arah mereka. Karena mereka nggak punya metode untuk rotasi kecuali mereka beruntung dan menemukan kendaraan dari tim-tim yang belum looting di Iya. pinggir-pinggir SMB-nya. Dan balik lagi, minim nampaknya ya kalau misalnya kita berharap untuk hal tersebut terjadi untuk di circle-circle atau momen-momen selanjutnya. Tapi nampaknya di menit-menit ini, menit-menit 7 ini kita sudah mulai melihat adanya banyak pemain, banyak tim yang udah langsung aja rotasi, udah langsung aja menuju ke SMB Island. Ini udah kayak semut semua sih, kayak semuanya maju gitu kan, kayak di pinggiran dari arah tebing-tebing, dari arah air juga, nggak cuma BTR tetapi ada STE juga di sana. TJB juga melakukan rotasi menggunakan moda transportasi air dari arah Milta pastinya. Oke, kita bakal lihat juga tampaknya dari beberapa tim ya. Mereka sudah mulai bergerak menuju ke arah zona, tapi kayaknya ada beberapa tim juga nih, Don. Dan mereka masih berharap ada pentalan zona ke arah pulau utama. Iya. Karena mereka nggak buru-buru ke arah SMB. Betul. Dan mungkin ini nggak suka gitu. Ketika kita melihat di Indonesia, bisa dibilang ya 70% tim akan langsung terobos ke SMB dan langsung ambil gambling. Sedangkan kalau kita lihat di global, banyak yang pengen main itu step by step. Iya, kayak tungguin aja lah untuk circle-circle selanjutnya. Apalagi ini kayak masih besar banget chance-nya untuk bisa circle mental lagi ke arah main island-nya. Dan itu juga mungkin yang akan dilakukan oleh tim Reject juga selagi mereka menunggu di bagian-bagian pinggiran-pinggiran tebing. Mereka juga bisa melihat adanya beberapa tim atau pemain juga yang sudah melakukan rotasi dari arah air dan tadi melakukan tembakan-tembakan peringatan juga. Dan dengan begitu mereka juga sudah pastinya udah mengetahui atau mendapatkan informasi yang lebih manis lagi, lebih mantap lagi. Dan nampaknya kalau kita beralih ke sisi-sisi utara dari zona, ini dia For Rifles yang kali ini baru terlihat langsung melakukan perjalanannya. Dan For Rifles tentu menjadi salah satu tim kuda hitam ya. Untuk di PMGC kali ini menjadi tim yang pas di CA itu sebenarnya lolos itu cukup pas-pasan. Sampai game terakhir baru meloloskan diri. Tapi di PMGC mereka membuktikan kualitas mereka bermain dengan luar biasa. Bahkan di overall Super Weekend kita masih menempati top 2 position kali ini bersama dengan Infinity yang poinnya itu balap-balapan. Tapi lain sisi ada bakal juga dari tim DRS, dari Rico Infinity Team juga bakal cukup berdekatan. Coba masuk zona pertama dan ini temponya agak lambat ya, mengingat banyak tim yang terobos, banyak juga tim yang main sabar. Tapi ngomong-ngomong yang terobos, yang akan menerobos adalah tim Nigma Galaxy nampaknya yang sudah kehilangan Rauf dan beberapa pemain yang lainnya bakalan langsung aja menyusul ke arah tim DWG yang tadi mendapatkan winner chicken dinner mereka dengan cara yang manis banget. Dan dengan begitu, Forest pun langsung aja menuju ke Sung dan juga rekan-rekan yang lainnya untuk bisa menggerebek tim Nigma Galaxy yang dari tadi juga udah siap, udah langsung saja melakukan split juga dari beberapa pemainnya dan akan meninggalkan seorang Hamodi saja, akan masih mencoba untuk mempertahankan dirinya di bagian-bagian lantai atas. Dan selagi itu Hamodi juga melontarkan beberapa utility guna untuk menghalau pergerakan dari DWG. Yap, kita bakal lihat juga dari tim NGX ini bakal bertahan di bagian pinggir-pinggir dari zona. Tapi lihat, sekarang banyak tim yang melihat bahwa zona udah mental, ini udah gak bisa gambling lagi. Mau tidak mau, terobos aja lah menuju ke arah dari Pulau SMB. Tapi di area Roma Roti, tampaknya kedua tim ini bakal fight dengan cukup lama kali ini dari tim DWG dan juga dari tim NGX. NGX belum secara full tabrak ke arah Rumah Rotinya. Dua member mereka masih ada di perbukitan, baru mulai menyusul sekarang dan sekarang bala bantuan sudah datang. Ini dia fight yang akan kembali dilanjutkan oleh tim NGX. Forest tertumbangkan, tapi kita bakal lihat juga apakah satu member masih bertahan di bagian atas dari Rumah Rotinya, menahan pergerakan Freak dan kawan-kawan. Yap. Tetapi Freak tadi mendapatkan beberapa damage yang cukup sedikit fatal akibatnya ke arah dia. Tetapi nampaknya dari Freak harusnya akan menyiapkan granat menuju ke arah lantai atas yang benar-benar connect ke arah
Juni pun kali ini terknockdown, tetapi akan ada bala bantuan yang datang dari seorang Favian, tetapi dia hanya berlari. Mau sampai kapan Favian bisa menuju ke rumah roti tersebut sebelum teman-temannya diputuskan asanya atau disudahi perjalanannya untuk saat ini. Tetapi lihat ada Sung juga yang mau sedikit demi sedikit merangkak menuju ke arah Favian untuk bisa diselamatkan. Dari tim NGX belum tahu bahwa pemain terakhir ada di bagian luar, tapi mereka tahu nggak tahu kayaknya mereka bakal cabut sih bener lagi, mengingat zona kedua pun sudah mental full ke arah SMB-nya nih. Maupun dipulangkan ke arah lobby, membuat keadaannya 55 player masih live di game kali ini, Dona. Iya betul sekali, 16 tim masih utuh semuanya, masih belum ada yang tereliminasi di posisi paling buncit, paling bawah yaitu posisi 16. Sementara itu nampaknya Viva. Sung masih bisa nggak punya untuk nyawa padahal. diselamatkan, betul sekali. Oke, Favian dan juga Sung. Sung, apakah bakal menunjukkan kembali kesabarannya? Dan Hamodi tertangkap oleh Favian. Kata Sung, sabar dulu. Si sabar dan tidak sabar nih. Iya betul juga ya, mereka kontra ya kayaknya dua pemain tersebut. Wah. Tapi nampaknya peperangan Tony pun K juga sudah mulai pecah ke arah FaZe Clan dan juga 628 kali ini, di mana Tony K juga sudah mulai terknockdown, hanya meninggalkan 3 pemain saja untuk tim FaZe Clan kali ini yang mau menerobos langsung ke dalam satu rumah yang sudah dihuni oleh 628. Selagi Tony K nampaknya masih bisa diselamatkan di balik pohon, tetapi dari Beer 11 pun akan mencoba untuk menjaga-jaga dari bagian belakang. Ya, tampaknya bakal diserang Bir, bakal menjaga sisi jauhnya, sedangkan dari Mr. 5 ke kawan-kawan bakal menjadi penerobos ke pertahanan lawan. Tapi Mr. 5 pas banget baru megang UMP, sudah di push. Akhirnya dari tim S dan STE berhasil memulangkan 3 pemain dari FaZe. Hanya menyisakan Beer 11 di sisi belakang. Gak bisa nge-cover terlalu efektif juga karena angle shot yang terbatas. Sekarang Beer harus cabut dan mencari solusi. Kemana dia akan rotasi kali ini. Sedangkan tadi terlihat juga di area kill feed kita, DWG tampaknya dipulangkan ke arah lobby. Yes. Ya. Berarti oleh NGX ya tadi ya. DWG hanya bisa atau hanya mampu untuk bertahan selama sekitar 11 menit saja. Dan setelah tadi mendapatkan winner chicken dinner, mereka harus tusun untuk di game penutup kali ini. Dan pastinya ini menjadi kontra banget untuk poin mereka ya. Tadi udah maksimal banget, udah banyak banget poin yang dikantongi. Tetapi untuk saat ini mereka minim banget untuk mengantongi poinnya. Ya, tadi kalau gue pribadi gitu, gue masih mending Sung itu sabar sama si Favian. Iya. Kayak mengikuti kesabarannya Sung, kasih musuhnya cabut aja nggak apa-apa deh. Atau tungguin 2 orang muncul. Iya, karena kan tadi baru 1 kan yang muncul dari Dan NGX. langsung di-spray sama Favian. Itu Sungnya katanya tadi gue sabar, sekarang nggak sabar. Iya, lu nih nggak sabar gitu. Coba kalau sabar, kita masih bisa untuk memanfaatkan atau memaksimalkan placement poinnya lebih jauh lagi Yap. pastinya. Dan kita bakal lihat juga tampaknya dari Duelo. Tidak menyadari bahwa ada Satar dan juga Nichil yang akan meng-HBD Duelo kali ini. Duelo bergerak pelan-pelan, kayaknya dia mulai curiga nih, kok ada bagi berasap ya? Iya. Ada siapa nih di dalam rumah? Apakah gue bakal di HBD? Apakah gue bakal langsung dikasih kue ulang tahun kali ini? Tampaknya Duelo dengan sangat hati-hati. Terus menunggu momen dia bakal di HBD, tapi dia memberanikan diri masuk. Nah ini dia ya, masuk keluar dan pastinya dari arah luar pun posisinya juga nggak terlalu bagus sebenarnya kan, kalau di luar agak-agak terbuka apalagi di atas sana Sampai ada cabut MSC. lagi. Iya, udah deh kayaknya kayak feeling gue nggak enak nih Iya, di ini- dalam sini gitu. Guys, feeling gue gak enak, ya udah ikutin feeling aja sih. Wih, Iya. si paling feeling banget Si paling anaknya. feeling banget, INFP banget. Aduh. Teman-teman yang F dan bukan T boleh dong di komen ya. Komen apa tuh Gan? Ya F atau T, feeling atau thinking? Oh iya juga ya. Ayo F atau T atau Y? Apa? Y. Kan biasanya suka rame tuh Y. Oh, gue kira G. Y aja deh. Atau Iya. K aja. K. Aduh. Jayus Banget ya. Udah ya, kita stop sampai situ saja karena nampaknya pemain-pemain ini juga sudah mulai berdekat-dekatan posisinya satu sama yang lainnya. Tim Cryptix masih berjaga-jaga di bagian jembatan. Kali ini masih jauh banget jarak yang harus mereka tempuh. Ada sekitar 700-an dan jaraknya pun juga nampaknya harus dilalui oleh tim NGX juga yang tadi sempat memenangkan war atas DWG. Ya, tapi itu bakal kian juga dengan zona ketiga yang sudah kembali menunjukkan full car SMB, mayoritas tim juga sudah mulai rotasi dan dengan 48 player yang masih live dari 15 tim yang berbeda, ini menunjukkan cukup banyak tim dalam keadaan sudah jauh dari kata prima. Dari GD, DRS, dari NGX, dari FaZe,
semua tinggal menyisakan 2 sampai 1 member doang. Sedangkan dari tim Secret, MSC, ada juga dari tim STE sudah kehilangan satu member di awal-awal permainan. So, masuk ke zona ketiga, OTW zona keempat, gue rasa ini bakal cukup banyak tim yang semakin dipincangkan lagi, Dona. Betul sekali, seperti halnya mungkin kali ini MSC ya yang udah di lock banget angle-nya dari arah TJB, mereka udah tahu satu sama lain. TS pun demikian, kelihatan ada satu pemainnya yaitu Fredo yang keluar dan langsung dieksekusi oleh Skra yang sudah mengantongi 1 elimination point. Wah, ini dari tim TS benar-benar dikunci habis oleh tim STE. STE tahu bahwa pinggir zona pasti rame, gue bakal masuk late rotation aja. Gue bakal potongin yang pasti-pasti dulu itu tim TS, bikin mereka nggak bisa masuk ke zona, baru gue bakal lanjut ke arah zonanya. Sedangkan lihat dari Beer 11 sudah mulai berenang ke arah Pulau SMB. Tapi di lain sisi dari Kit tertumbangkan oleh Sakita Blue Zone dan STE 628 bakal fight dengan satu lawannya yaitu tim CS yang sudah menunggu kedatangan mereka di pinggir-pinggir zona. Yap. Cryptic kali ini harus do or die situation antara mereka berdua harusnya ya. Apalagi mereka sekali lagi masih berada di pinggiran-pinggiran zona. Kalau misalnya mereka cabut begitu saja, nampaknya kayak chance mereka untuk di backstep itu lebih besar. Tapi nampaknya dari STE bakalan cuek, langsung aja mau berrotasi untuk masuk dari arah-arah sebelah kiri zona kita untuk saat ini. Yap, kita bakal lihatkan juga dari tim STE sudah mulai rotasi kan ini mengambil pinggir-pinggir zonanya melewati TJB dan juga melewati tim MSC. Tapi dari Longs bakal bertahan di bagian-bagian bawah bebatuan. Tidak ketahuan oleh pihak manapun, dia masih ada di mode persembunyian dan dari Longs kayak lagi bersabar menunggu tim-tim lain lewat. Tapi Jumper sudah mulai mendekati ke arah Longs di sisi dari TJB. Hasir bakal fight dengan tim 4 Rivals. Yes, ini dia granat. Demi granat pun juga sudah mulai dilontarkan oleh kedua belah pihak kali ini, berhasil untuk memberikan damage yang cukup signifikan ke arah 4 Rivals. Tapi di sisi lain TS pun juga tereliminasi di arah minicamp. Kalian bisa melihat the fight between two teams di arah jembatan kali ini yang seru banget, intens banget nampaknya, yang pecah di mana-mana peperangan kita kali ini. Tetapi nampaknya sebelum mereka engage atau berkomitmen lebih besar lagi, mereka mau sadap terlebih dahulu seperti halnya dari 4 Rivals yang ternyata tidak terlalu siap mendapatkan gempuran dari seorang Hasir tadi. Tetapi untuk pemburu masih siap-siap berada di dalam smoke dan Hasir pun menerima akibatnya. Dan dia pun langsung ter-knockdown atas granat yang dilontarkan oleh seorang Stone dan 4 Rivals. Pemburu. Satu demi satu pemainnya ter-knockdown dan pemburu masih bisa selamatkan untuk saat ini. Bisa, masih Yes. bertahan kan ini pemburu, tapi berapa lama dia bisa bertahan menggunakan M249 kan ini asapnya pun sudah habis, dia ketahuan, terlihat dan akhirnya dipulangkan juga kali ini ke arah lobby. Nice try bagi tim 4 Rivals. TJB masih punya 2 player yang aktif dan mulai mendekati ke arah zona. Wah, ini berarti di klasemen sementara mereka bisa kepleset ya, Ya, posisinya di top ini klasemen. bisa dikejar sama Infinity dan juga bisa dikejar oleh GD. GD. Tapi GD dengan 2 player mereka, dapatkah mereka mengejar poin-poin yang penting? Infinity enak, 4 player masih utuh, plus juga zona ke arah mereka. Yang 4 player masih utuh juga kali ini adalah tim BTR. Bigetron Red Alien yang berhadapan dengan Cryptix. Mereka sudah mengetahui posisi satu sama lain. Tim Bigetron Red Alien pun juga sudah mulai menyebar pemain-pemainnya satu persatu, dan granat tadi El Chapo. karena El Chapo dan juga Lazy Lazy Boy. Boy. Oh my god, benar-benar connect, on point banget, dan bakal langsung di-confirm menjadi elimination point pertama untuk tim Bigetron Red Alien. Yes, tapi konfirmasi kedua juga harusnya bakal datang sebentar lagi setelah dari BTR sudah meratakan 2 pemain dari tim CS. Senkai jaraknya terlalu jauh, gak bakal di backup. Dan itu dia poin kedua bagi tim Bigetron Red Aliens. Dari GD pun sudah mendapatkan 1 poin placement kali ini dan juga 1 poin eliminasi, minimal 2 poin dikantongi oleh GD. Tapi mereka so far cukup nyaman, ada di pinggir zona tanpa ketahuan oleh tim manapun. Iya, masih bersembunyi untuk mereka semuanya, sementara tim-tim yang lainnya ini lagi sibuk-sibuknya ya. Perang satu sama lain seperti halnya dari tim Reject dan juga Rico. Kali ini Prasetyo akan langsung saja memasak granatnya ke arah 2 pemain dari tim Reject yang masih bisa bersembunyi, masih bisa untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing, terlebih untuk Sarah yang sedari tadi berlarian menuju ke dalam rumah yang dimana tadi HP-nya tinggal sisa sedikit banget. Iya, kita bakal dari Prasetyo dan teman-teman juga ini bakal langsung coba untuk menemukan solusi juga. Mereka terjepit di pinggir zona bersama dengan RC dan juga GD. Depan mereka sudah ada banyak banget tim nih yang menghalangi jalur tercepat mereka menuju ke arah zona. Reiji pun menemukan seorang Prasetyo ditumbangkan sementara waktu ini di mana zona akan bergerak dalam waktu 6 detik lagi. Bukan timing yang baik, tapi BTR menemukan target pertama dan membuka. Kali ini pertahanan dari tim MSC. Ponzai dapetin 1, Luxi dapetin Ponzai tapi ternyata belum, hanya menyekarat
menyebabkan dua pemain mereka tertumbangkan kali ini, tapi ada juga tabrakan dari seorang Yuhai menggunakan bagi menggocek Jasper dan akhirnya menutup angle shoot kembali. Oke, kali ini masih bisa menggocek dari seorang Yuhai sendiri, tapi nampaknya dari MSC agak-agak kewalahan posisi mereka satu sama lain, tetapi kita akan beralih ke arah war yang selanjutnya sementara kita masih melihat ternyata Satar masih berjaga-jaga atau masih menahan Blue Zone di luar sana. Oke, tampaknya dari seorang Satar bakal bertahan dengan healing-healingannya, sedangkan dari seorang Yuhai Boy bakal dipulangkan ke arah lobby. Confirm kali ini menuju ke arah tim R8T juga, tapi Reiji bertahan seorang diri. Dari seorang Fidan bakal 2-on-1 situation dan dalam keadaan tidak terlalu baik. Yap, yang gak baik juga ada ternyata TJB kali ini. Satar memanfaatkan waktunya kali ini karena dia juga sudah mulai termakan oleh sakitnya Blue Zone, tetapi tadi berhasil untuk mendapatkan satu knockdown yang berada di depan matanya, tetapi Wah, Suksi ketahuan kah kali ini? Oh no, posisinya lagi benar-benar tidak baik-baik saja dan tereliminasinya nampaknya. Iya, tampaknya tereliminasi tertangkap dan sayang sekali dari BTR dan juga GD bakal pulang pada game kali ini di posisi ke-9 dan juga 10. Nice try! Nice try! Untuk dua perwakilan Indonesia tentunya hari ini terlepas dari game terakhir mereka punya performa yang begitu stabil, begitu konsisten dan gue bangga melihat dua perwakilan kita bermain dengan begitu baik pada hari ini. Betul banget, apalagi itu dia elimination ya yang sudah mereka kantongi, 2 untuk BTR, 4 untuk Genesis Dogma Kids. At least mereka berhasil pulang dengan mengumpulkan poin demi poin yang penting banget untuk bisa mempertahankan posisi mereka di klasemen, tetapi nampaknya peperangan pun juga akan terus-terusan berlanjut kali ini antara Reject dan juga FaZe Clan. Beer 11 mendapatkan seorang Reiji dan langsung memulangkan tim Reject, tetapi nampaknya kali ini Jasper gak bisa bertahan dengan lebih lama lagi, dia pun tereliminasi. Begitupun juga dengan FaZe Clan karena mereka dari tadi terlihat oleh TJB. Tapi dari seorang Beer dia bertahan dengan dapat 3 eliminasi plus juga hashtag 7, 5 poin dikantongi menurut gue dengan kondisi yang ada. 5 poin pun udah cukup oke banget bagi tim FaZe. Tapi lain sisi dia bakal juga tampaknya dari Senkai tertangkap dan top 5 kali ini sudah terlihat dari tim-tim yang bertahan. NGX, TJB, 628, MSC dan juga ada Infinity. Alright. Tiba-tiba tinggal sisa 5 ya. 4 bahkan kali ini MSC harus tereliminasi di posisi ke-5. NGX, TJB, 628 dan juga Infinity kali ini akan melakukan peperangan yang terakhir untuk mereka semuanya. Mela sudah bisa melihat adanya 2 pemain dari 628 lewat di depan mukanya tanpa permisi kali ini, tetapi nampaknya tembakan-tembakan tersebut hanya untuk zoning out aja. Yap, tapi kita bakal lihat dari tim TJB juga bakal langsung menuju ke arah timnya Infinity, mendekat dan lihat Infinity compound terenak diincar oleh semua tim juga. Di kanan mereka ada TJB, kiri mereka ada STE, depan mereka ada NGX yang menggunakan beberapa bangunan dan juga broken wall sebagai pertahanan mereka. Freak sudah mulai set up semua ke arah depan, coba untuk membutakan vision lawan dan coba merangkak ke arah zona. Dimana kita bakal tim-tim lain pun sudah mulai dekat ke arah compound Infinity. Infinity tentu adalah tim yang paling ingin diincar oleh semuanya. Iya, di tengah-tengah banget untuk saat ini posisi mereka aman banget dan pastinya harus menahan gempuran dari arah utara, barat, timur dan juga selatan untuk posisi mereka kali ini. Dan ini dia pergerakan dari TJB, 2 pemain mereka langsung saja tusuk ke dalam zona dengan satu vehicle yang mereka kendarain bersama, tetapi bakal langsung saja disambut oleh tembakan dan juga molotov yang sudah disiapkan oleh Infinity dan juga NGX tadi. Hanya tersisa Longs seorang diri yang dimana langsung saja pengen dicari oleh Infinity dan itu dia akhir perjalanan dari TJB, harus musnah mereka di tangan Infinity. Iya, 3 tim kali maka bertahan juga dengan 10 player yang masih alive. 4 dari Infinity, ada juga 2 dari STE dan juga 2 dari NGX ya. Betul. Infinity masih enak kan posisinya? Masih cukup enak. Kuat banget defensif mereka saat ini dari tadi digempur. STE masih 4 ya, masih nyebar mereka ya. Yes, nyebar untuk saat ini. So kita bakal lihat juga 4-4-2. Sementara dari formasinya tapi bukan formasi penyerangan yang 4-4-2. So dari tim Infinity kali ini bakal untuk menjaga compound, sedangkan STE bakal split 2-2 dan NGX mungkin akan coba bermain pasif, menunggu momennya terbuka untuk mereka keluar dari pertahanannya. Sementara dari Infinity akan mengutus 1 atau 2 pemain mereka untuk bisa membuka vision ke arah lawan-lawannya, untuk bisa mengumpulkan informasi mengenai posisi dari lawan-lawannya untuk saat ini. Dan itu dia Yuyang nampaknya juga sudah melihat adanya pemain dari NGX di seberang sana dan dengan begitu mereka bisa untuk melakukan split fokus ke arah NGX dan juga Infinity.
Oke, kita bakal lihat dari seorang Yuyang, bakal coba mencari pemain dari tim NGX. Mereka tahu bahwa mereka nggak bisa menyeberang dengan asal-asalan selama masih ada tim NGX. Dan dari Infinity tahu bahwa mau nggak mau, Infinity si ST maju ke arah gua. So, mereka bakal coba untuk melontarkan granat mungkin ke pinggir-pinggiran dari temboknya, membait tim ST itu mendekat ke arah mereka. Lemparan granat dilontarkan, 2 pemain knockout. NGX mengatakan bahwa ini momen kita kali ini untuk keluar dari pertahanannya, karena dari tim ST kehilangan 3 member mereka. Kali ini tinggal seorang 33Z yang bertahan seorang diri. Dari seorang Logan bakal keluar pertahanannya, menemukan target dan meratakan tim STE. 2 tim tersisa, NGX dan juga Infinity. Alright, 4v2 situation antara Infinity dan juga NGX. Kali ini Freak bakalan menjaga di bagian front liner dari tim NGX sendiri. Sementara itu Lord juga udah diketahui ya posisinya dengan sangat amat akurat dari arah pemain-pemain Infinity. Granat demi granat dari tadi juga dilontarkan, bahkan Molotov pun juga langsung saja dilontarkan ke arah Lord. Kali ini akurat? Freak juga mendapatkan beberapa damage yang cukup fatal akibatnya. Yap, dari Freak kayaknya udah ketahuan posisinya, tapi dari seorang Mela pun sudah mulai di lock out oleh pemain dari NGX. Mela menemukan seorang Freak, tinggal Lord seorang diri bakal bertahan kali ini dengan lontaran granat. Apakah menemukan seorang Mela, lempar setengah health, spray down, dapetin targetnya, ternyata tidak. Ada covering dari Infinity dan Infinity memenangkan game terakhir kita dengan begitu baik tanpa kehilangan satupun member mereka. 9 elimination dikantongi kali ini oleh Infinity dengan WCD di game terakhir, tentu akan memperkokoh posisi mereka di puncak klasmen sementara. Well, congratulations untuk tim Infinity sudah mendapatkan winner-winner chicken dinner terakhir kita di game penutup. Nah, ada Super Weekend Rankings untuk saat ini. Ini week yang kedua aja ya? Iya, ternyata Infinity gue kira kan di puncak, ternyata salah ngitung gue. NGX yang membuktikan bahwa mereka ini bisa bersaing juga di Super Weekend, 67 poin. MSC yang bermain dengan cukup stabil juga, 65 poin. GD bertahan di top 3 kali ini hanya berjarak 4 poin dengan pemuncak klasmen. Ada juga Infinity yang berhasil naik ke nomor 4, BTR nomor 5 dan seterusnya. Lalu di halaman kedua kita juga ada DWG, STE, Secret, CS, Stalwart, TJB, DRS, dan juga Rico Infinity Team. Ya betul sekali. Ini kalau misalnya tadi kita lihat ya top 6 tim Indonesia berhasil